Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah puasa kita adalah ibadah mengendalikan nafsu. Allah menyebutkan bahwa cara masuk surga hendaklah kita harus berhasil mengendalikan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan dia berhasil mengendalikan nafsunya, maka dia masuk surga. Nafsu ini Bapak Ibu yang sering menggoda kita, ingin bersenang-senang. Waktu membaca Quran ingin nonton, main HP, main gadget, ingin bersenang-senang. Itu nafsu. Waktu menahan lapar, nafsu ingin makan. Maka banyak orang membatalkan puasanya tanpa ada alasan, karena tergoda nafsu. Waktu menjaga kehormatan, anak muda menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai jatuh dalam maksiat. Nafsu mengajak berpacaran, berbuat maksiat, bahkan sampai berzina. Anak muda yang berhasil menjaga nafsunya, maka dia anak muda yang hebat. Dia bertahan menjaga kesuciannya. Sekalipun diajak untuk melakukan dosa, dia menolak. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nanti di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, padang mahsyar nanti adalah di Asyam. Jadi padang mahsyar kita nanti di Asyam. Padang mahsyar itu apa Pak Ustaz? Padang mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur. Itu padang mahsyar. Ketika itu semua bangkit dari alam kubur tanpa pakaian sama sekali, seperti bayi baru lahir. Matahari mendekat sekitar 1 mil. Manusia bersimbah keringat. Minhum man wasala ila al-Ka'bain. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, tergantung dosa. Wa minhum man wasala ila ar-rukbatain. Ada yang keringatnya sampai ke lutut. Wa minhum man wasala ila sadri.
ada yang keringatnya sampai ke dada. Wa minhum man wasala ila fami, ada yang keringatnya sampai ke mulutnya, dia minum keringat sudah. Wa minhum man yaghriqu gharqa, ada yang tenggelam keringat. Tergantung amal. Bapak Ibu rahimakumullah, ini terjadi di Asyam. Asyam itu mana Pak Ustadz? Asyam itu sekarang adalah Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Itu Asyam. InsyaAllah barusan Bapak Ibu sudah nonton Palestina. Itu tempat berkumpulnya para nabi dan tempat berkumpulnya manusia, namanya Ardul Mahsyar. Nah, tiba-tiba kita melihat ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi mereka dari terik yang sangat panas. Mereka tidak kena matahari, tidak merasakan panas, tidak berkeringat, merasa teduh. Siapakah 7 golongan itu? Di antaranya adalah rajulun, kata Nabi, seseorang, da'athu imra'atun dzata jamalin wa mansabin, ada seorang laki-laki, anak muda, gagah perkasa, ganteng, luar biasa, digoda oleh seorang perempuan cantik jelita, terhormat, bukan pelacur, terhormat, dzatu mansabin wa jamalin, dan cantik jelita, mengajak berbuat zina. Berkatalah anak muda ini, faqala ma'adzallah, aku minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsirnya para ulama mengatakan contoh ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik jelita, terhormat, golongan bangsawan yang dikenal dengan Zulaikha, dan Nabi Yusuf AS menolak. Aku minta tolong perlindungan kepada Allah. Qala ma'adzallah. Ini Bapak Ibu rahasia mengendalikan nafsu. Dalam diri kita ini ada 3 macam nafsu. Yang pertama, an-nafsul ammarah bisu, nafsu yang suka mengajak kita berbuat maksiat. Hari puasa minta dibatalin, ketika berduaan dengan perempuan minta melakukan zina, ketika punya jabatan minta agar korupsi, agar berbuat zalim seperti Fir'aun. Itu nafsu semua. Makanya Bapak Ibu, para koruptor itu, orang yang korupsi itu mereka bukan orang miskin, mereka sudah kaya, rumahnya sudah mewah, mobilnya mewah, tapi mereka masih saja melayani nafsunya untuk korupsi. Para penzina itu Bapak Ibu banyak yang punya istri, bahkan istrinya lebih cantik daripada pelacur-pelacur itu, tapi masih tergoda, masih saja melakukan zina, padahal nggak seberapa cantiknya, padahal itu wanita kotor, wanita busuk yang sudah dizinai oleh laki-laki, nggak karuan, masih aja tergoda. Nafsu itu, nafsu kalau diturutin. Di pasar-pasar banyak orang kaya, mereka pedagang, tapi kalau pengen lebih berbohong, menipu timbangan, nafsu.
nafsu, Pak. Jadi nafsu ini pengennya senang-senang, main-main. Nih anak-anak di pesantren, saya punya santri di pesantren yang Bapak Ibu lihat pesantrennya. Mereka itu, Pak, nggak ada satupun yang pegang HP. Boleh hanya hari Sabtu, itu pun hanya 2 jam 3 jam untuk komunikasi sama orang tuanya. Bisa kok. Nih hari ini mereka sedang melaksanakan UTQ, namanya Uzlah Tahfidz Quran. Selama 20 hari mereka itu fokus hanya menambah hafalan baru. Ada yang 20 hari bisa 2 juz, 3 juz, 5 juz bisa, Pak. Hafalan baru. Sekarang ini banyak yang sudah hafal 30 juz dalam hitungan sekian hari ini. Bisa. Artinya nafsu ini bisa dikendalikan. Ada seorang peserta Hafiz Indonesia, bapaknya itu saking senangnya anaknya hafal 30 juz, dibeliin HP. Ini nggak ketemu antara Hafiz sama Hafiz, nggak ketemu, Pak. Dibeliin HP, akhirnya anaknya kecanduan game, nonton game tiap hari terus gini sampai miring-miring. Hafalannya hilang total, 30 juz hilang, otomatis ke-delete. Jadi disangkanya HP ini meringankan tugas orang tua, padahal HP ini menghancurkan otak anak. Jadi ada orang tua nangis-nangis karena anaknya ketabrak, pecah otaknya, mati. Tapi ketika anaknya dikasih HP, nggak nangis orang tuanya, padahal itu cara paling mudah menghancurkan otak anak. Bapak Ibu silahkan keliling ke Jepang, keliling ke Amerika, keliling ke Eropa. Saya belum pernah melihat anak-anak kecil pegang HP kayak gini, nggak pernah. Mereka nggak diajarin untuk pegang HP. Ya, mereka tahu hasil penelitian itu merusak otak. Jadi banyak orang tua pengen nggak capek, nih HP sana. Sebetulnya itu apa? Sebetulnya nih sana, hancur loh, mati loh, gitu. Bapak Ibu, sayang anak harus sabar menjaga nafsu anak. Nafsu anak bermain, silakan bermain, tapi dikendalikan. Anaknya bermain silahkan, tapi yang diperdengarkan Quran. Jadi ketika dia bermain, ada Quran di sampingnya yang masuk ke telinganya. Rata-rata, Pak, Bu, halo Bu, anak-anak yang hafal Quran di Hafiz Indonesia, yang ikut program Hafiz Indonesia, itu rata-rata mereka itu ditahfiz oleh orang tuanya melalui HP. Jadi ketika dia bermain, disetelin HP di sampingnya, dia bermain tapi dia dengar Quran. Tapi di program oleh orang tuanya, bukan asal dengar di program. Hari ini 1 halaman, diulang-ulang tuh di sampingnya. Udah, main silahkan, tapi dengar Quran dia. Akhirnya hafal. Jadi orang hafal tuh, Bapak Ibu, siapapun tuh, mau usia berapapun, Bapak nggak usah mengatakan, Pak Ustadz aku sudah tua. Sama saja, mau tua, mau muda, mau anak kecil, sama. Kalau sering mendengar, pasti hafal. Sering mendengar. Jadi orang hafal itu karena dia sering mendengar. Waktu saya masih kecil, sekolah saya itu antara rumah ke sekolah perjalanan kaki 1 kilo lebih.
Setiap pagi pas saya berangkat sekolah jalan kaki, setiap rumah di kampung sana, di Madura, di Sumenep, setiap rumah pasti nyetel lagu Rhoma Irama. Sampai sekarang Pak, saya masih hafal semua lagu Rhoma Irama dan gak lupa. Bapak Ibu, seperti ini apa yang kita hafal tergantung apa yang Bapak Ibu ulang-ulang. Saya mungkin gak ingin jadi penyanyi, tapi lagu itu terus teringat dan masih bisa menyanyi. Tapi untungnya lagu Rhoma Irama tuh banyak dakwahnya kan Bu ya? Ya Bu ya? Iya. Jadi kalau di Madura itu lagu Rhoma Irama tuh kayak nabi. Rhoma Irama pernah datang ke Madura, pernah datang ke Sumenep, pernah datang ke Pamekasan. Waduh, semua kampung datang karena setiap hari lagu itu disetel. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Masih ada tuh, gak hilang. Darah muda, darahnya para remaja, masih kan? Artinya Pak, apa yang kita sering dengar itulah yang kita hafal. Kalau sayang anak, bermain silahkan nak, tapi yang kamu dengar Quran. Itu Bu, taruh di sakunya, pokoknya dia dengar Quran. Tapi bawa program, karena di HP ini bisa disetel tuh, hanya satu halaman. Udah dia satu halaman bolak-balik tuh, bisa dibolak-balik. Insya Allah hafal dia. Ayat sekian sampai ayat sekian langsung relay, langsung dia berulang-ulang hafal anak itu. Sehari duduk hafal. Termasuk kita Pak, mau kerja di mana bawa setel satu halaman, Papa pasti hafal. Tahu nggak keutamaannya? Iqra warqi, bacalah dan hafalkan, dan naiklah kamu tingkat di surga. Fa inna akhira manzilatika fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha au tahfazuha. Akhir tingkatmu di surga tergantung akhir ayat yang kamu hafal. Jadi di surga nanti Pak ada absensi. Bapak fulan hafalannya Qul hu ya Allah, tambah lagi Qul hu ya Allah, ya sudah, berarti nggak naik ranking. Ada bapak fulan tambah hafalannya, tambah dia, tambah amma yatasaalu, terus tambah lagi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus tambah lagi, bertambah terus. Maka luar biasa, semakin tinggi hafalannya semakin tinggi ranking surga. Apa Ustadz, aku nggak apa-apalah di bawah, yang penting masuk surga dah. Beda Pak, yang di atas tuh Pak boleh jalan-jalan ke bawah. Ya, ini di atas. Loh, lu di sini? Iya, gue di sini. Boleh nggak naik ke atas? Nggak boleh, lu di bawah. Gitu. Tapi kalau yang di atas boleh Pak ke bawah, boleh. Dia jenguk-jenguk temannya, boleh. Boleh ngasih syafaat ke temannya. Ya ini, ya Allah, ini teman aku waktu di dunia seringkali makan sama aku, ngaji sama aku, hafal Quran sama aku. Kenapa dia di bawah? Ya karena begini. Boleh aku kasih syafaat? Boleh. Udah kasih syafaat, langsung diangkat ke atas. Boleh. Nah itu untungnya Bapak mendekat kepada orang-orang yang soleh, orang yang hafal Quran. Itu pentingnya pertemanan. Coba Bapak nggak punya teman yang soleh, mungkin Bapak hari ini nggak hadir pengajian, mungkin Bapak di luar, beda amalnya, beda kebaikannya karena teman.
Makanya kata Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu di akhirat akan dikumpulkan dengan teman yang kamu sukai. Di Turki Pak, di Turki ada seorang kakek. Dia setiap hari baca Quran sampai tua, sampai nggak bisa melihat bacaan Qurannya. Sebelum dia sudah merasa dia nggak bisa melihat, dia tulis Quran dengan tangannya, huruf besar-besar, sampai selesai 30 juz. Menjelang wafatnya, kakek ini minta kepada keluarganya, tolong Quran ini aku akan bawa ke dalam kuburan. Tulisan tangan dia dikuburkan. Sekian tahun kemudian, keluarga kakek ini pergi ke Mekah, pergi haji. Ketika sampai di Madinah, keluarga ini melihat kok ada Quran yang ditulis kakeknya itu dengan tangannya, kok ada di toko buku, mirip. Dia masuk, dia buka, loh kok bener ini, sama. Tanya, dari mana kau dapat Quran ini? Dari penggali kuburan, kuburan Baqi. Ketika tanya, mana penggali kuburannya? Di situ. Akhirnya dia temuin, dia bawa Qurannya. Wahai penggali kubur, dari mana kau dapat Quran ini? Dia mengatakan, di sini nih kosong, nggak ada mayit, nggak ada jenazah sini. Kami ingin menguburkan mayit. Kami buka, kok ada orang di dalamnya? Kok ada Quran? Kami ambil Qurannya itu, kami tutup lagi. Dikuburkan di Turki. Allah kumpulkan dengan para ahli Quran di kuburan Baqi. Jadi bumi ini Pak satu Pak. Dikuburkan di mana saja Pak. Kalau memang dia soleh, pasti akan Allah kumpulkan dengan ahli Quran. Jadi Bapak nggak harus mati di Mekah, nggak harus Pak. Abu Jahal mati di Mekah. Halo, Abu Jahal mati di Mekah Pak, tapi dia masuk golongan neraka. Jadi bukan masalah di mana kamu dikuburkan, tapi di mana kamu mentaati Allah. Bagaimana kau mentaati Allah? Bagaimana kamu mengendalikan nafsu kamu? Jangan sampai kamu terlena dengan nafsu kamu. Makanya ada dua macam orang kaya. Yang pertama, orang kaya karena nafsu. Kata Allah, ini yang celaka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Celaka ini orang yang bermegah-megahan dengan kekayaannya, nafsunya diumbar, so ingin dibilang paling kaya, paling hebat, paling sukses. So kata Allah, kamu akan celaka karena kamu sedang berbangga-bangga dengan kekayaanmu dan kamu sampai masuk neraka. La tarawunnal jahim. Jadi kaya karena nafsu mempengaruhi masa depannya Pak, di neraka atau surga. Tapi ada kaya memang kaya, dia soleh, tidak tergoda. Saya punya teman di perusahaan di Jakarta. Dia direktur utama perusahaan. Saya ingat saya sih, ya, mungkin nggak perlu disebutkan lah. Yang ingin saya ceritakan kepada Bapak dan Ibu, direktur utama ini selalu memberikan komando. 10 menit sebelum azan zuhur, dia komando pakai speaker di semua kantor, ruangan rapat, semua staf perusahaan hentikan rapat. 10 menit lagi waktu sholat zuhur.
Tidak boleh ada yang rapat ketika sudah azan. Pak, sudah kaya raya, direktur utama perusahaan, stafnya ribuan, masih tidak tergoda nafsu. Dia hentikan rapat sebelum azan. Ada orang miskin bernafsu kaya sampai tidak sempat sholat. Ini kan nafsu. Seorang tukang bakso berjualan di depan masjid, azan berbunyi, sibuk layani pembeli. Padahal dia bisa, mohon maaf Pak ya, aku mau sholat dulu. Bisa aja. Nafsu ingin segera kaya, padahal gak akan berubah itu jatah, tetap rezeki segitu-gitu aja. Rezeki itu di tangan Allah. Ngapain pakai nafsu sampai gak sholat? Allah akan datangkan pembeli terus pas menjelang sholat. Akhirnya gak sholat. Iqamah berlangsung, tetap layanin pembeli. Orang sudah keluar dari masjid selesai sholat, tetap melayani pembeli. Ya Allah, sudah miskin nggak sholat, rugi dua kali Pak. Di dunia menderita, di akhirat masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Saya pernah mencoba, ada dua jemaah, dia jemaah pengajian, dan ketepatan pengajian saya di pasar. Nah, saya coba pada dua jemaah ini, Pak, berani nggak Pak, Bapak tutup toko pada waktu sholat? Saya coba Pak Ustaz. Dia coba. Begitu besok harinya habis pengajian, dia langsung praktekkan. Menjelang sholat ditutup, dia sholat. Menjelang sholat ditutup, dia sholat. Apa kata dia? Pak Ustaz, demi Allah Pak Ustaz, dari pagi sepi pembeli, pas menjelang sholat datang pembeli banyak Ustaz. Ngancem lagi, kalau kamu sholat saya beli di tempat lain. Pak Ustaz, godaannya berat godaannya. Teman sebelah Pak Ustaz, teman saya, akhirnya dia batalkan tuh niat untuk sholat waktu sholat. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, saya alhamdulillah nggak tergoda. Teman saya ini dia berubah niat sudah, karena setiap mau sholat datang membeli. Akhirnya dia tergoda, dia buka toko. Sudah, yang saya Pak Ustaz tetap saya tutup. Setelah sekian tahun kemudian, dia cerita, Pak Ustaz, ternyata benar, sukses saya ini karena saya memuliakan Allah, dan saya mengutamakan Allah, dan saya tutup toko ketika sholat. Sekarang semua usahaku berkah, dan setiap saya buka toko di pasar lain laku Pak Ustaz. Dan semua saya bikin sistem, tidak boleh buka toko waktu sholat, dan wajib karyawanku sholat pada waktunya dan tutup toko. Dan yang tidak melaksanakan tugas ini dipecat. Bapak Ibu, dia berhasil. Dan teman sebelahnya yang ngoyo sampai nggak sholat, bangkrut Pak. Jadi jangan bernafsu. Ini rahasia puasa. Ngapain sih kok berzina? Kayak ada istri di rumah, sama saja perempuan, sama saja di mana saja. Itu lebih cantik Pak Ustaz. Pasti kebun tetangga lebih indah, pasti. Makanya caranya jangan lihat istri orang lain, nunduk nafsu itu.
Jangan lihat istri orang lain. Saya nih Pak, bertahun-tahun ngajar mahasiswi. Saya nggak pernah kenal nama satupun, dan nggak pernah saya mengabsen melihat wajahnya, nggak pernah. Saya mungkin melihat ke depan, tapi mata saya nggak melihat wajahnya, melihat atas kepalanya. Kalau sekarang sudah terbantu pakai masker semua, alhamdulillah. Kenapa Pak? Karena kalau dibuka pintu, setan akan masuk. Itulah nafsu Pak. Alhaakumut takasur. Celaka tuh orang yang mengutamakan nafsunya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, demi nafsu yang aku sempurnakan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan nafsu itu seorang bisa berbuat maksiat dan dosa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang dia berhasil mengendalikan nafsunya sehingga bertakwa. Wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang ternyata dia mengotori dirinya dengan nafsu sehingga dia jatuh dalam dosa-dosa. Nah inilah Pak, nafsu al-ammar bisu. Nafsu yang kedua adalah nafsu al-lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata lawwamah dari kata lama yalumu, artinya menyesal. Maksudnya apa? Habis berdosa menyesal. Ya Allah, kenapa aku korupsi? Setelah ditangkap KPK menyesal. Kenapa aku korupsi? Kenapa aku zalim? Kenapa aku maksiat? Kenapa aku berzina? Setelah ketahuan istrinya bahwa dia selingkuh, akhirnya terjadi perceraian sama istrinya, pisah sama anaknya, menyesal. Ya Allah, mau balik lagi ditolak oleh istrinya. Akhirnya hidup lontang-lantung, gila dah, bunuh diri, macam-macam, menyesal. Di Ramadan nangis-nangis, menyesal baca Quran dikit. Selesai Ramadan, bye-bye Quran, bye-bye salat malam, bye-bye salat di masjid, bye-bye. Akhirnya nggak salat pada waktunya, terlambat ibadahnya, nggak baca Quran lagi. Gitu Pak. Namanya nafsul lawamah, nggak istiqomah. Nafsul lawamah nggak istiqomah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Ini ada Pak. Dan ini banyak. Kita ini Pak berusaha konsisten. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku agar aku istiqamah. Jangan mencela-mencela, jangan warna-warni. Masjid oke, dugem oke. Nah, nggak jelas. Tahu nggak Pak dugem? Dugem duduk gemetar. Dugem, bung, 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 bung. Allah oke, setan oke. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmatullah, istiqomahlah. Seperti apa? Seperti lebah. Makanya Allah turunkan surah An-Nahl. Seperti lebah. Masya Allah. An-Nahl, lebah. Lebah ini Pak gak pernah hinggap kecuali tempat yang baik, tidak pernah mengambil kecuali yang terbaik, tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Apa itu? Madu. Masya Allah. Bapak ingin tahu madu asli? Madu asli Pak, kalau Bapak masukkan korek api, terus Bapak
colok yang lain, cus, nyala. Yang kedua, kalau bapak masukin freezer, dia nggak beku, asli. Yang ketiga, kalau bapak bawa pulang ke rumah, piring pecah, televisi pecah, semua kocar-kacir di rumah. Pak, tahu Pak? Iya. Bapak Ibu rahimakumullah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang ketiga, ada nafsu ini yang kita berdoa, yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Tenang bersama istri yang halal, tidak tergoda dengan istri orang lain dan tidak tergoda dengan perempuan lain. Pak Ustadz, katanya kalau di Ramadan menyentuh istri itu batal puasanya Pak Ustadz. Istri siapa yang sentuh? Ya Pak. Kalau istri sendiri enggak Pak. Tapi kalau istri orang lain, nah, bisa berbuat nafsu. Nauzubillah min dzalik. Nafsu mutmainnah tenang bersama istri. Sekalipun godaan banyak, dia tetap bersama istri. Nggak mau melihat yang haram. Tenang, sekalipun jabatannya tinggi, bisa buat tanda tangan haram, bisa. Pokoknya di tangannya bisa tanganin. Dia bisa korupsi dan dia aman karena jabatan tinggi. Dia tenang, tidak ngambil yang haram. Itulah nafsul mutmainnah. Dia tenang, tidak tergoda oleh barang-barang haram, babi, anjing, gak tergoda. Sekalipun dia bisa makan, tidak mau minum mabok, sekalipun dia bisa minum, tenang mentaati Allah. Nafsul mutmainnah. Tenang salat malam di saat semua orang tidur menegur, dia bangun salat malam. Makanya di Ramadan Pak ada sahur, supaya kita terbiasa bangun salat tahajud. Nanti setelah Ramadan biasakan bangun salat tahajud seperti di Ramadan. Di Ramadan tahajud terus, pertahankan. Di salat malam ini bukan hanya untuk Ramadan, untuk setiap sepanjang malam. Bapak boleh sholat sebelum tidur, boleh sholat sunnah. Jadi seperti tarawih, sholat malam biasa, bisa Pak. Biasakan sholat sebelum tidur 3 rakaat, 5 rakaat, 11 rakaat, bagus. Sebelum tidur, nanti Bapak tidur. Bangun tengah malam sholat tahajud, boleh Pak. Bukan hanya Ramadan, setiap malam. Pertahankan. Tenang mentaati Allah. Sekalipun semua orang berbuat maksiat, orang tidur enggak bangun-bangun, tetap salat tahajud. Masya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia bangun salat tahajud supaya dia dimuliakan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Tenang mentaati Allah. Salat malam baca Quran berlama-lama boleh Pak. Bapak salat malam tahajud boleh pegang Quran Pak. Pegang Quran pakai HP dibuka boleh, tapi jangan buka TikTok ya. Jadi boleh Bapak buka Quran, di scroll, boleh sambil baca Quran, sambil sholat, boleh. Lamakan sholatnya, biar indah sholat itu. Banyak ulama yang khatam Quran sambil sholat, banyak. Abu Hanifah setiap malam khatam Quran sambil sholat. Jadi perbanyak baca Quran. Para ulama Imam Az-Zuhri juga membaca Quran ketika sholat. Untuk sholat sunnah boleh Pak, supaya kita lebih menikmati Quran. Masya Allah, jiwa kita tenang. Ini yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kamu kembali kepada aku. Di dunia kamu sudah mentaati aku, patuh kepada aku. Di saat orang-orang berbuat dosa, orang-orang sibuk dan maksiat, kamu patuh kepada aku, kamu tenang mentaati aku. Ayo irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku Tuhanmu, ayo balik lagi kepadaku. Fadkhuli fi ibadi. Ayo bergabung sama para nabi, orang soleh, hamba-hambaku yang soleh. Masuk surga ini. Wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Itu Pak, keuntungan orang yang berhasil mengendalikan nafsu. Jadi mulai hari ini, ayo, di antara Pak, di antara nafsu itu, nafsu ingin tidak berbagi. Waduh, nanti kalau aku berbagi kurang hartaku. Inna syaitan, nih kata Allah dalam Al-Quran, bahwa asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu membisikkan kepadamu fakir. Jangan sedekah, jangan berbagi, kamu miskin nanti, kamu miskin nanti. Itu nafsu. Makanya banyak orang berat berbagi. Nah, padahal kata Nabi apa? Mana qasat shadaqatu min malin. Tidak pernah ada sedekah mengurangi harta. Nggak pernah. Masya Allah. Dan bahkan Allah berjanji bahwa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, kalau kamu bersedekah, aku akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nafsu masuk, jangan sedekah, simpan aja tuh harta kamu nanti kaya. Padahal banyak orang bangkrut karena bakhil, dan banyak orang subur hartanya, semakin kaya karena berbagi. Tapi sayang, karena kurang yakin dengan Allah, akhirnya lebih ikut nafsunya, akhirnya dibakhil, kikir, dan seterusnya. Barakallah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berapa menit? Sudah cukup?